Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Uswatun Hasanah, asal dari kelas PGMI 3B. Nah, nomor 1 itu adalah ketika pembelajaran keanekaragaman hayati, tentunya saya akan mengajak siswa-siswi untuk eksplor ke lingkungan sekitar. Kemudian ketika mereka menemukan semut, capung, bunga kertas, cacing, jamur yang tumbuh di kayu lapuk, tentunya saya akan berusaha menjelaskan satu persatu dari hewan yang ditemukan. Seperti setiap makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang berbeda dan ada jenis atau spesiesnya. Misalnya, semut. Semut itu adalah termasuk hewan yang kecil yang hidup berkoloni atau berkelompok. Kemudian capung. Capung adalah serangga yang bisa terbang. Kemudian cacing. Cacing adalah hewan yang hidup di tanah dan membantu menyuburkan tanah. Kemudian jamur. Jamur itu tumbuh di kayu yang lapuk dan bisa menguraikan bahan organik. Rumput dan bunga kertas adalah tumbuhan hijau, tapi mereka berbentuk beda bentuknya dan berkembang biaknya juga berbeda. Kemudian dari penjelasan ini siswa dapat memahami bahwa keanekaragaman hayati ini berarti adanya berbagai jenis makhluk hidup yang sesuai dengan lingkungannya. Nah, urutan makhluk hidup dari spesies yang paling terbanyak itu, yang pertama itu ada serangga. Semut dan capung itu termasuk serangga yang paling banyak sebab mudah beradaptasi dan memiliki banyak jenisnya. Kemudian tumbuhan, rumput dan bunga kertas, karena banyak jenisnya dan tersebar luas di berbagai tempat. Yang ketiga itu jamur. Sekarang jumlah jamur itu banyak tapi tidak sebanyak tumbuhan. Kemudian cacing. Sekarang jumlah spesiesnya sedikit dibandingkan serangga, tumbuhan, dan jamur. Kemudian nomor 2 ada perbedaan struktur daun lidah mertua dan bayam. Nah, lidah mertua itu memiliki daun yang tebal, keras, dan ujungnya tuh runcing. Sedangkan bayam itu memiliki daun yang lebar, tipis, dan berwarna hijau muda. Hubungan strukturalnya dengan fungsi dan adaptasinya itu adalah lidah mertua itu hidup di daerah kering yang kekurangan air. Daunnya tebal dan keras itu berfungsi untuk menyimpan air lebih banyak serta mengurangi penguapan. Sedangkan kalau bayam itu hidup di daerah lembab dan banyak airnya. Daunnya tipis agar memudahkan proses fotosintesisnya, supaya sinar mataharinya itu mudah menembus kepada jaringan daun. Tanaman apa sih di antara keduanya yang lebih efisien dalam menyimpan air? Menurut saya itu tanaman lidah mertua karena memiliki daun yang tebal, jaringan penyimpanan airnya dan lapisan lilin yang kuat untuk menahan penguapan. Alasannya karena struktur daun yang tebal dan keras menandakan adanya adaptasi morfologi terhadap lingkungan kering, sehingga lebih tahan terhadap kekuatan air. Nah, lanjut ke nomor 3, itu ada struktur kaki yang terikat dengan fungsi dan jenis lingkungannya, jenis lingkungan mereka mencari makan. Yang pertama itu hewan elang. Hewan yang hidup sebagai pemangsa. Kakinya berfungsi untuk mencengkram kuat mangsanya. Biasanya elang mencari makan di alam terbuka seperti pegunungan, hutan, laut, karena ia termasuk hewan pemburu. Kemudian yang kedua itu ada itik. Itik itu hewan yang hidup di air, kaki selaputnya membantu ia berenang lebih cepat. Biasanya ia mencari makan di air dangkal, sawah, dan lainnya. Karena ia termasuk hewan omnivora, yaitu pemakan segala. Yang ketiga itu ada burung pipit. Nah, hewan ini hidup di pepohonan. Kakinya runcing dan kecil yang memudahkan dia untuk mencengkram ranting kecil. Biasanya ia mencari makan di ladang, sawah, ataupun yang lainnya yang memiliki banyak biji-bijian dari tanaman karena ia termasuk hewan granivora atau pemakan biji-bijian. Nah, bagaimana jika elang memiliki kaki selaput seperti itik? Tentunya elang kesulitan untuk mencengkram dan menangkap mangsanya karena kaki selaput tidak bisa mencengkram erat.
Setiap bentuk kaki burung itu merupakan hasil adaptasi terhadap tempat mereka tinggal dan mencari makan. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 itu ada blooming alga, adalah ledakan populasi alga di perairan akibat meningkatnya zat hara. Zat hara itu seperti nitran dan fosfat yang berasal dari pupuk, limbah rumah tangga, ataupun kotoran hewan yang masuk ke danau. Nah, faktor utamanya apa sih? Yang pertama itu masuknya zat hara yang berlebih dari aktivitas manusia. Kemudian cuaca panas yang mempercepat pertumbuhan alga, air tenang dan kurang arus sehingga alga mudah berkembang. Penyebab ikan mati. Alga tumbuh sangat cepat dan menutupi permukaan air. Sinar mataharinya itu sulit untuk masuk. Tumbuhan air di bawah itu mati, kadar oksigennya tuh turun. Saat alga mati dan membusuk, bakteri penguraian menggunakan banyak oksigen. Akibatnya, kadar oksigen di air itu menurun drastis. Ikan dan organisme air kekurangan oksigen dan mati secara massal. Konsep yang terlibat itu rantai makanan, gangguan pada produsen atau alga itu yang dapat memengaruhi seluruh tingkat trofik. Kemudian daur materinya. Penumpukan nutrien mempercepat siklus zat hara tetapi menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Lanjut ke nomor 5, keuntungan ekonomi jangka panjangnya. Yang pertama itu meningkatkan pendapatan masyarakat dari hasil tambak udang itu. Yang kedua itu membuka lapangan pekerjaan baru. Sedangkan kerugian ekologis jangka panjangnya itu ada hilangnya habitat biota laut seperti ikan, kepiting, dan lain-lain. Terus terjadinya abrasi pantai dan intrusi laut ke daratan. Yang ketiga itu menurunnya kualitas air dan tanah. Solusinya gimana sih? Jadi bisa digunakan model tambak ramah lingkungan, yaitu sistem tambak yang tetap menanam mangrove di sekitar atau di antara kolam-kolam udang. Alasannya karena menjaga fungsi ekologis mangrove sebagai fungsinya itu sebagai penahan abrasi atau habitat biota. Yang kedua itu tetap memberi hasil ekonomi, yaitu dari tambak udangnya. Yang ketiga menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan pelestarian lingkungan. Lanjut ke nomor 6. Dulu usus buntu itu dianggap organ tidak berguna, namun penelitian terbaru itu menunjukkan bahwa usus buntu itu memiliki fungsi utama. Fungsi pentingnya yaitu menjadi tempat penyimpanan bakteri baik untuk membantu pencernaan. Kemudian yang kedua itu berperan dalam sistem kekebalan tubuh, terutama pada bayi dan anak-anak. Analoginya untuk anak SD itu, usus buntu itu ibarat gudang kecil yang menyimpan bakteri baik. Saat tubuh sakit atau setelah diare, bakteri baik itu keluar dari gudang dan membantu pencernaan kembali normal. Lanjut ke nomor 7 itu, Andi lebih pendek dari Budi dan mereka sama-sama meniup lilin dari jarak yang sama. Prediksinya itu Budi lebih memungkinkan untuk mudah mematikan lilin tersebut karena tinggi badannya. Karena biasanya itu tinggi badan memengaruhi ukuran paru-paru. Kapasitas vital paru-paru lebih besar, otomatis udara yang dihembuskan itu akan lebih kuat. Nah, faktor yang memengaruhi kapasitas vital paru-paru itu yang pertama ukuran tubuh dan tinggi badan, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga kesehatan paru-paru, yang keempat latihan fisik atau kebiasaan olahraga. Lanjut ke nomor 8, diagram jaring-jaring makanan. Yang pertama itu tanaman kacang-kacangan, kemudian ulat bulu, kemudian burung pipit. Yang kedua itu tanaman kacang-kacangan, kemudian laba-laba. Analisis jika populasi ulat bulu itu menurun drastis karena insektisida. Yang pertama itu burung pipit.
akan kekurangan makanan sehingga populasinya akan menurun. Yang kedua itu tanaman kacang-kacangan akan meningkat karena tidak dimakan ulat. Yang ketiga, laba-laba kekurangan mangsa sehingga populasinya itu menurun. Lanjut ke nomor 9, alasan sapi bisa mencerna selulosa karena pada rumen terdapat mikroorganisme yang menghasilkan enzim selulase untuk mencegah selulosa. Sedangkan manusia itu tidak bisa karena tidak memiliki bakteri penghasil enzim selulase. Oleh karena itu, selulosa atau serat pada manusia itu hanya berfungsi sebagai makanan bagi bakteri usus besar dan dikeluarkan sebagai fases, tidak diserap sebagai sumber energi. Lanjut ke nomor 10. Saya akan membuat kegiatan detektif air di sekolahku, mencari dan menyelamatkan tetesan air. Nah, tujuannya agar siswa mampu mengidentifikasi cara pemakaian air yang boros dan menerapkan perilaku hemat air di lingkungan sekolah. Kemudian, tahap kegiatan itu sekitar 30-40 menit. Tahap yang pertama itu tahap pengantar, sekitar 10 menit. Guru itu akan diskusi bersama anak-anak seperti bertanya, mengapa air itu penting, apa yang akan terjadi jika air itu habis. Kemudian memperkenalkan tentang kegiatan yang akan dilakukan dan membagikan lembar kertas observasi sederhana. Misalnya tabel dengan kolom lokasi, penjelasan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan terjadi, dan apa solusinya. Kemudian tahap observasi, sekitar 15 menit. Siswa itu dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dan ditugaskan untuk mengobservasi di area sekolah yang memungkinkan adanya keluar air, yaitu seperti toilet, wastafel, keran yang ada di taman. Nah, setelah itu siswa yang menjadi detektif itu mencatat dan menakar air yang terbuang sia-sia dari keran yang sudah disebutkan tadi. Kemudian ada tahap aksi dan refleksi sekitar 10 menit. Siswa itu kembali ke kelas untuk melaporkan dan mendiskusikan temuan mereka. Guru itu meminta siswa mengusulkan apa sih solusi yang akan dilakukan oleh mereka. Kemudian guru itu menjelaskan kenapa kita harus menyelamatkan setiap tetesan air itu atau hemat air. Nah, kemudian setelah itu ada kesimpulan oleh guru. Nah, nilai-nilai konservasi air yang ditanamkan. Yang pertama itu kepedulian. Tentunya sadar bahwa air itu sumber daya yang terbatas. Yang kedua itu hemat dan cermat. Sadar bahwa menggunakan air itu seperlunya. Yang ketiga itu kepekaan lingkungan. Melatih agar siswi itu peka terhadap pemborosan air di sekitar mereka. Yang keempat, aksi positif yang mendorong siswa untuk tidak hanya tahu tapi mampu melakukan. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.